Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di bab 9 ini, yaitu tentang port security ya teman-teman. Nah, kita langsung saja ke topologinya. Di sini saya sudah membuat topologinya, yaitu ada server 1, server 2, server 3, ada switch dan ada client. Ini juga tambahkan hacker ya teman-teman, PC untuk hackernya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke skenario kasusnya. Misalnya di sini server 3 itu terhubung ke switch melalui interface EVA0/2. Nah, lalu ada seorang hacker yang ini tuh ingin mencabut kabel dari server 3. Nah, kita bisa cabut kabelnya lalu pindahkan ke hacker. Nah, kita pilih yang FA0. Nah, jadi saat kabel dipindahkan itu, si hacker itu dia akan mengirim paket ke klien. Misalnya nantinya si interface FA0/2 dan 0 itu nantinya akan mati. Dan inilah yang dinamakan port security. Nah, kita bisa kembalikan kabelnya. Kita masuk ke port security. Port security adalah fitur pada switch Cisco yang berfungsi untuk membatasi MAC address yang boleh terhubung ke suatu port, mencegah penyusup yang mencolokkan perangkat lain ke port, dan mengamankan port dari MAC address asing. Jika ada MAC address yang tidak sesuai, maka port itu bisa mati atau pakainya saja yang diblokir, tergantung metode dari VLAN yang kita gunakan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk ke konfigurasi IP address pada semua perangkat. Nah, sebelum konfigurasi port security, kita bisa pasang IP address-nya terlebih dahulu. Di server 1 itu kita bisa masuk ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya 192.168. Saya menggunakan 50.1 subnet mask. Kita lakukan di server 2. Kita lakukan di server 3. Lalu di PC client. Nah, selanjutnya kita akan pengujian koneksi. Di sini kita bisa kirim surat dari client ke server 1. Di sini akan successful ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan kirim paket dari server 2 ke server 3. Nah, maka di sini juga akan successful. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi port security. Sekarang kita mulai konfigurasi port security di switch ya, teman-teman. Kita masuk ke CLI, kita masuk ke enable, habis itu config. Nah, lalu kita akan mengubah port ke akses mode. Nah, karena port security hanya bisa digunakan di akses mode, maka semua port yang mengarah ke server kita bisa ubah terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke interface. Di switch itu dia terdapat interface. Nah, jadi kita menggunakan range 1 sampai 3. Nah, kita bisa ketikkan switch port mode akses. Lalu kita masuk ke konfigurasi port security pada server 3. Nah, di sini server 3 itu interface-nya itu EVA0 size 2. Kita bisa ketikkan Nah, ini konfigurasinya ya, teman-teman, yaitu nah di sini kalian bisa ketikkan switch port security, enter. Nah, habis itu kalian ketikkan switch port security MAC address. Nah, lalu kita bisa tambahkan MAC address di server 3 ya, teman-teman. Kita bisa masuk ke server 3, masuk ke config, pilih yang FA. Di sini pada MAC address-nya itu bisa kopikan ya. Selanjutnya kita tempel di switch. Nah, di sini kalian bisa paste. Nah, seperti ini. Jika sudah, bisa enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port security maksimum 1. Nah, ini tuh nggak harus 1 ya, teman-teman. Kalian bisa bebas kasih angka berapa saja. Kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port security violation shutdown. Seperti ini. Nah, jadi violation shutdown itu artinya jika ada MAC address lain, portnya itu akan mati total. Nah, kita coba uji. Nah, di sini itu pada PC hacker itu kita bisa IP-nya terlebih dahulu. Kita bisa beri IP-nya 192.168.5 ya, teman-teman. Nah, lalu kita bisa cabut kabel yang ada di server 3. Pilih yang EVA0. Nah, habis itu kita bisa kirim surat. Kita bisa kirim suratnya itu dari hacker.
ke klien. Nah, di sini itu dia violet ya teman-teman, dan portnya itu ikut mati. Nah, lalu kita coba kirimkan lagi dari hacker ke server 2. Nah, di sini itu juga violet ya teman-teman. Nah, setelah itu kita hubungkan kembali ke server 3. Nah, di sini sudah hijau ya teman-teman. Terus selanjutnya kita coba kirim paket dari server 3 ke klien ya teman-teman. Nah, di sini itu successful ya teman-teman. Berarti dia itu sudah benar. Kita lanjut ke MAC address sticky. Nah, dengan sticky kita tidak perlu copy paste MAC address-nya ya teman-teman. Itu juga switch akan mengingat MAC address pertama yang terhubung. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch. Kita akan konfigurasi sticky di FA0/2. Nah, di sini kalian bisa masuk ke interface FA0/2. Nah, kita ketikkan switch port security MAC address sticky. Seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa ketikkan maksimum 1. Nah, kita bisa ketikkan violation itu, habis itu tanda tanya ya teman-teman. Nah, di sini itu violation itu ada 3 opsi, yaitu ada protect, restrict, dan shutdown. Nah, bedanya itu jika protect dan restrict nantinya itu partnya itu tidak akan diblokir. Nah, tapi hanya pakainya saja yang diblokir. Nah, lalu kalau shutdown itu partnya itu juga ikut terblokir seperti tadi. Nah, kita akan gunakan yang violation shutdown ya teman-teman. Nah, ini ketikkan to show port security interface FA0/2, kita enter. Nah, di sini itu port security-nya itu udah enabled ya. Nah, lalu kita juga akan konfigurasi yang ke server 2, yaitu kita keluar terlebih dahulu. Kita masuk ke interface FA0/1. Nah, di sini ketikkan switch port mode akses. Nah, ketikkan switch port security. Nah, lalu switch port security MAC address sticky ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port security maksimum 1. Nah, lalu switch port security violation shutdown. Nah, lalu kita bisa keluar terlebih dahulu. Kita cek dengan to show port security interface FA0/1. Nah, di sini itu dia sudah enable ya teman-teman. Lalu kita coba kirim paket dari server 2 ke klien ya teman-teman. Server 2 ke klien. Nah, maka di sini itu akan successful. Nah, lalu kita coba pindahkan kabel. Itu kita pindahkan kabelnya ke hacker pakai FA0. Nah, lalu kita coba kirim paket dari PC hacker ke klien ya teman-teman. Nah, di sini itu maka dia akan otomatis violet. Nah, karena terblokir. Nah, lalu kita akan kembalikan lagi ke server 2. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke switch. Nah, kita coba ketikkan to show port security interface FA0/1. Nah, di sini itu dia sudah ada MAC address-nya ya teman-teman. Jadi MAC address sticky itu kita tidak perlu salin dan tempel dari servernya. Jadi dia itu langsung ada. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/1. Nah, di situ kita ketikkan shutdown. Kita bisa ketikkan lagi noise. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita coba kirim paket dari server 2 ke klien. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Nah, lalu kita akan ke mode violation protect. Nah, di sini kita buka switch-nya. Nah, kita akan coba pada interface FA0/3, yaitu pada server 1.
Nah, di sini kita bisa isi terlebih dahulu. Nah, kita bisa masuk ke interface FA0/3. Nah, di sini ketikkan switch port, mode akses. Nah, habis itu kita ketikkan result port security interface FA0/3. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa security violation count itu sama dengan 0, yang artinya itu beberapa orang yang sudah menambah atau mengirim paket lain dari MAC address yang sudah dikonfigurasikan. Di sini kita bisa ketikkan switch port security violation project. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita akan coba kirim paket dari server 1 ke klien ya, teman-teman. Nah, di sini itu dia sudah successful ya, teman-teman. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, di sini kita bisa lihat lagi dengan user port security interface FA0/3. Nah, maka di sini itu security violation code-nya itu masih 0 ya, teman-teman, nggak bertambah. Nah, di sini kita bisa cabut kabelnya. Nah, habis itu ke hacker. Nah, habis itu kalian kirim surat dari hacker ke server 2. Nah, maka di sini itu akan valid ya, teman-teman. Nah, kita kembalikan ke kabelnya ke server 1. Nah, ciri mode protect ini portnya itu tetap aktif. Paket dari mixing itu nantinya dibuang dan violation code-nya itu tetap 0. Nah, saat hacker mengirim paketnya itu akan gagal dan portnya itu tetap menyala. Nah, jika sudah klik ini itu, kita akan tambahkan satu server di sini. Nah, saya akan menamainya itu server 4, ini sudah. Nah, lalu kita bisa pasang IP pada server. Di sini itu IP-nya 192.168.50.6. Di situ subnet mas. Setelah itu kita bisa hubungkan dengan switch. Nah, setelah itu kita bisa konfigurasinya ya, teman-teman. Kita konfigurasi restrict ya, teman-teman. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke interface FA0/5 ya, teman-teman. Nah, kita ketikkan switch port mode akses. Nah, lalu ketikkan switch port security. Lalu switch port security MAC address sticky ya, teman-teman. Nah, habis itu port security maksimum 1. Nah, habis itu port security violation kita pilih yang restrict ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek dengan user port security interface FA0/5. Nah, maka di sini itu violation code-nya itu masih 0 ya, teman-teman. Nah, kita coba kirim paket dari server 4 ke klien. Nah, maka di sini itu akan successful ya, teman-teman. Nah, kabelnya itu kita akan pindah ke hacker ya, teman-teman. Pilih yang FA. Nah, lalu kita kirim paket dari PC hacker ke server 3. Nah, maka di sini itu akan valid ya, teman-teman. Nah, kita kirim lagi PC hacker ke server 2. Nah, dia juga valid ya, teman-teman. Kita kirim lagi dari PC hacker ke server 1. Nah, di sini itu juga valid ya, teman-teman. Nah, jadi saat hacker mencoba kirim paket ke server 1, 2, dan 3, maka hasilnya itu akan valid karena mode
restrict juga paketnya itu ikut keblokir. Nah, tetapi portnya itu tetap masih menyala. Nah, di sini pada switch itu kita bisa cek interface EVA 0 size 5 itu bisa lihat pada relation con-nya itu udah ada atau belum. Nah, ini udah bertambah ya teman-teman. Nah, portnya itu masih aktif. Nah, kesimpulannya yaitu jika shutdown itu portnya mati, protect itu portnya terblokir dan portnya tetap menyala, dan restrike itu paketnya itu diblokir, relation con-nya itu bertambah. Nah, sekian pembahasan pada bab 9 kali ini, pembahasan Cisco CCNA 1. Terima kasih juga sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.